Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang capital budgeting yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Yunanda Putra dengan nomor BP 1911021 Yang kedua saya sendiri Hajar Aswad dengan nomor BP 1911021. Kemudian Rafif Zikrillah dengan nomor BP 1911022 dan Renda Saura dengan nomor BP 1911021 dan Sucira Ramadhani 1911021. Sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai capital budgeting in a Europe converting theory with practice, kami akan membahas lebih dulu gambaran umum dari bahasan utama artikel. Gambaran umum isi artikel secara garis besar membahas bagaimana capital budgeting di Eropa, yaitu dalam menghadapi teori dengan praktik pada masa ini tidak lagi saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Di mana yang pertama, beberapa teknik yang biasa digunakan dalam capital budgeting adalah payback period, accounting rate return, present value, and the internal rate of return, and the probability index. Yang kedua, artikel ini membahas tentang penelitian analisis penggunaan capital budgeting di 3 negara, yaitu Italia, Prancis, dan Spanyol. Dengan subjeknya adalah CFO yang bertanggung jawab atas keputusan capital budgeting. Target responden sebesar 110 orang dan 43 wawancara berhasil dilakukan sehingga memberikan tingkat respons sekitar 39%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang paling banyak digunakan adalah payback period dan present value. Namun, penggunaan teknik ini dipengaruhi oleh ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan. Yang ketiga, penelitian ini telah menunjukkan bahwa pengambilan keputusan capital budgeting adalah proses yang kompleks dan diremehkan oleh UKM. Selanjutnya, pokok pembahasan yang akan kami bahas pada kali ini yaitu yang pertama, penerapan capital budgeting di Eropa, khususnya di negara Italia, Prancis, dan Spanyol. Yang kedua, teknik capital budgeting yang digunakan oleh sektor usaha. Yang ketiga, teknik capital budgeting yang digunakan oleh perusahaan berdasarkan ukuran suatu perusahaan. Yang keempat, tahapan terpenting dari capital budgeting berdasarkan jenis sektor usaha. Yang kelima, tingkat bunga yang digunakan dalam penganggaran modal. Yang keenam, pengambilan keputusan capital budgeting. Yang ketujuh, implikasi manajerial. Dan yang kedelapan, kesimpulan. Penerapan capital budgeting di Eropa, khususnya di negara Italia, Prancis, dan Spanyol. Gitman tahun 2008 mengatakan bahwa capital budgeting adalah proses mengevaluasi dan memilih investasi jangka panjang yang konsisten dengan tujuan bisnis untuk memaksimalkan kekayaan pemilik. Sedangkan menurut Brigel dan Lorente Quesada tahun 2008, ia mengatakan bahwa kriteria pengambilan keputusannya mendukung strategi bisnis, yaitu kesadaran bahwa bisnis memanfaatkan keunggulan kompetitifnya pada sumber dayanya dan tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber dayanya. Seperti sumber daya keuangan yang meminta manajer untuk membuat keputusan yang tepat. Graham dan Harvey tahun 2001 mensurvei 392 CFO tentang biaya modal, capital budgeting, dan struktur modal. Hasilnya mengungkapkan bahwa perusahaan besar sangat bergantung pada teknik nilai sekarang dan model penetapan harga aset modal. Sementara perusahaan kecil relatif cenderung menggunakan kriteria pengambilan. Selanjutnya, Brownen dan kawan-kawan tahun 2004 melakukan survei terhadap 313 CFO di 4 negara Eropa, yaitu Inggris, Belanda, Jerman, dan Prancis tentang capital budgeting, biaya modal, struktur modal, dan tata kelola perusahaan. Hasil mereka menunjukkan bahwa perusahaan besar sering menggunakan teknik nilai sekarang dan model penetapan harga aset modal ketika menilai kelayakan finansial dari peluang investasi. Sementara CFO perusahaan kecil masih mengandalkan kriteria pengambilan. Yang kedua yaitu teknik capital budgeting yang digunakan oleh sektor usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik payback period merupakan metode yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi keputusan capital budgeting.
Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah besar perusahaan memiliki visi jangka pendek. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa perusahaan di sektor manufaktur lebih cenderung menggunakan payback period. Perusahaan di sektor jasa lebih memilih IRR, sedangkan perusahaan di sektor retail dan jasa menggunakan metode NPV. Yang ketiga yaitu teknik capital budgeting yang digunakan berdasarkan ukuran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode payback period sama-sama digunakan di seluruh perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Semakin kecil ukuran suatu usaha, maka semakin kecil juga kemungkinan usaha tersebut untuk menggunakan teknik capital budgeting. Yang keempat, tahapan terpenting dalam capital budgeting berdasarkan jenis sektor usaha. Dalam penelitian ini, keputusan capital budgeting dikategorikan menjadi 4 langkah. Yang pertama, definisi proyek. Yang kedua, analisis dan seleksi. Yang ketiga, implementasi. Dan yang keempat, tinjauan. Menurut hasil penelitian ini, 51% responden percaya bahwa definisi proyek adalah tahap yang paling penting. Tahap analisis dan seleksi dianggap penting oleh 33% responden, dan 10% responden menganggap tahap implementasi adalah yang paling penting. Sedangkan 3% responden menganggap tinjauan adalah tahap yang paling penting. Hasil ini menunjukkan bahwa sejumlah besar perusahaan memiliki visi jangka pendek. Faktanya, 84% perusahaan mempertahankan relevansi 2 tahap pertama. Langkah-langkah implementasi dan tinjauan tidak dianggap sebagai fase penting dari proses capital budgeting. Selanjutnya kita masuk kepada poin 5, yaitu tingkat bunga yang digunakan dalam capital budgeting. Keputusan capital budgeting didasarkan pada suku bunga. Faktanya, suku bunga itu memiliki peran mendasar dalam keputusan yang kompleks. Di dalam penelitian ini, sekitar 27,91% responden menggunakan biaya pinjaman bank sebagai dasar, sedangkan 16,28% menggunakan WACC dan 20,93% menggunakan pengalaman masa lalu sebagai dasar untuk menentukan biaya modal. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara hal-hal berikut. Yang pertama, hubungan ukuran bisnis dan tingkat bunga yang dikenakan. Yang kedua, hubungan sektor bisnis dan tingkat bunga yang dikenakan. Yang ketiga, hubungan capital budgeting di Eropa. Perusahaan Italia lebih suka menggunakan biaya pinjaman bank, yaitu sekitar 33%, menggunakan tingkat bunga pinjaman mereka. Sebagian kecil menggunakan WACC, yaitu sekitar 14%. Perusahaan Spanyol lebih menyukai tingkat bunga dari pengalaman masa lalu, yaitu sekitar 46%. Untuk perusahaan-perusahaan ini menggunakan WACC sekitar 8%. Perusahaan Prancis menggunakan biaya pinjaman bank dan WACC dengan cara yang sama sekitar 45% di kedua metode ini. Hasil ini menunjukkan bahwa heterogenitas teknik di berbagai negara. Hasilnya yaitu Prancis adalah sinyal kehadiran keuangan yang berkualitas. Selanjutnya kita masuk pada poin 6, pengambilan keputusan capital budgeting. Dalam keputusan capital budgeting, pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting. Perusahaan yang berbeda menggunakan pengambilan keputusan yang berbeda untuk membuat keputusan capital budgeting. Hasil ini menunjukkan bahwa sekitar 60% pemilik bisnis bertanggung jawab langsung atas keputusan capital budgeting. Selanjutnya, hasil menunjukkan bahwa manajer tingkat bisnis yang berbeda memiliki pengaruh terbatas pada pengambilan keputusan capital budgeting. Namun, pengaruh mereka berkembang dengan peningkatan ukuran bisnis. Tampaknya, bisnis yang memiliki bagian keuangan memungkinkan bagian keuangan mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam semua skenario pengambilan keputusan. Sebagai perbandingan, beberapa perbedaan muncul antara perusahaan dari negara yang berbeda. Seperti di perusahaan Italia dan Spanyol, sekitar 70% pemilik bisnis bertanggung jawab langsung atas keputusan ini. Motivasinya mungkin dimensi perusahaan sampel yang lebih kecil. Di perusahaan Prancis dicirikan untuk persentase keputusan tim yang lebih tinggi dalam pilihan capital budgeting, yaitu sekitar 40%. Selanjutnya, implikasi manajerial. Kesenjangan teori dan praktik
tetap ada dalam mengaplikasikan discounted cash flow di antara perusahaan-perusahaan di Eropa Selatan. Selain tidak menggunakan discounted cash flow, beberapa area analisis discounted cash flow salah diterapkan. Studi ini memberikan gambaran evaluasi terhadap proyek investasi atau penyusunan secara manual, capital budgeting, atau kebijakan terkait pengetahuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Yang perlu digarisbawahi adalah beberapa perbedaan antara perusahaan di negara yang berbeda. Yang pertama, perusahaan Prancis. Perusahaan Prancis telah terbiasa dengan teknik capital budgeting, tetapi ada banyak kekurangan dalam prosesnya. Yang kedua, perusahaan Spanyol dan Italia, di mana mereka memiliki lebih banyak masalah dan perusahaan harus memberikan pelatihan bagi manajer dan analis untuk memastikan bahwa alat capital budgeting secara umum dan discounted cash flow secara khususnya diterapkan sesuai dengan pendekatan buku teks normatif. Beberapa area yang perlu ditekankan selama pelatihan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama yaitu discounted cash flow, yang kedua keunggulan net present value atas payback period dan internal rate of return. Yang ketiga, beberapa tingkat diskonto untuk proyek atau divisi yang berbeda dengan risiko yang berbeda. Yang keempat, biaya bunga untuk diabaikan saat menghitung arus kas yang diharapkan. Yang kelima, apakah weighted average cost of capital adalah tingkat diskonto yang tepat daripada sumber pembiayaan tunggal. Yang keenam, staf yang berdedikasi. Yang ketujuh, model standar. Yang selanjutnya, sistem informasi capital budgeting yang mendukung untuk memastikan parameter yang tersedia seperti perkiraan umur ekonomi dan tingkat inflasi. Yang selanjutnya, produk perangkat lunak untuk membuat analisis yang diperlukan lebih mudah. Yang selanjutnya, audit pasca investasi, dan yang terakhir, pelatihan dan peninjauan untuk kepatuhan. Pertimbangan ini menunjukkan masalah utama dalam penerapan teknik capital budgeting di UKM Eropa Selatan. Yang pertama, penggunaan payback period dan internal rate of return menunjukkan bahwa sejumlah besar perusahaan memiliki visi jangka pendek. Yang kedua, penggunaan internal rate of return mungkin merupakan akibat langsung dari kesederhanaan pelaporannya. Yang ketiga, metode net present value bersifat kompleks dan membutuhkan banyak asumsi pada setiap tahapannya. Yang keempat, metode internal rate of return menyederhanakan proyek menjadi satu nomor yang dapat digunakan manajemen untuk menentukan apakah suatu proyek praktis secara ekonomi. Untuk setiap proyek jangka panjang dengan beberapa arus kas pada tingkat diskonto yang berbeda atau dengan arus kas yang tidak pasti, internal rate of return tidak baik untuk lebih dari nilai presentasinya. Selanjutnya, masalah lain terkait dengan pelatihan staf. Di sejumlah besar perusahaan sampel, keputusan keuangan dibuat oleh administrator yang tidak memiliki pelatihan yang tepat. Jadi, dalam definisi biaya modal, perusahaan memiliki staf yang tidak siap. Nah, baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari artikel ini yang pertama yaitu mereka mengungkapkan sifat praktik capital budgeting di beberapa negara di Eropa Selatan. Secara khusus, variabel yang berbeda dalam praktik capital budgeting ini dipertimbangkan, yaitu yang pertama dari negara, yang kedua dari dampak dari ukuran bisnisnya, dan yang ketiga itu proses capital budgeting dan hubungan antara variabel tertentu dan capital budgetingnya. Nah, yang kedua yaitu payback method tetap menjadi metode yang populer terlepas dari kekurangannya. Analisis untuk negara menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan besar antara perusahaan. Yang diantaranya itu perusahaan Prancis yang menyajikan beberapa hasil yang berbeda tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antar negara. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan capital budgeting adalah proses yang kompleks dan diremehkan oleh UKM. Faktanya, di perusahaan-perusahaan ini, pemilik bisnis bertanggung jawab langsung atas keputusan budgetingnya.
Untuk sebagian besar perusahaan dalam sampel, keputusan budgeting dibuat oleh orang-orang yang tidak memiliki pelatihan yang sesuai. Nah, hanya itu hasil dari diskusi kami tentang artikel capital budgeting. Terima kasih atas perhatian dari kawan-kawan. Saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.